Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mahendra. Saya berasal dari D3 Teknik Mesin kelas 1E. Saya akan membacakan ringkasan tentang buku fikih Mawaris halaman 104 sampai 108. Pasal 174, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah. Yang pertama, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Yang kedua, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Yang B, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Yang kedua, apabila semua ahli waris ada, maka berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Pasal 175. Yang pertama, 1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: yang A. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah laki-laki atau jenazah sampai selesai. Yang B. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. Yang C. Menyelesaikan wasiat pewaris. Yang D. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Yang kedua, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Bab 3. Besarnya bagian. Pasal 176. Anak perempuan, bila hanya seorang ini mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding atau dengan anak perempuan, berbanding 1 dengan anak perempuan. Pasal 177. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Pasal 178. Yang pertama, ibu mendapatkan 1/6 bagian bila anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan 1/3 bagian. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama dengan ayah. Pasal 179. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan 1/4 bagian. Pasal 178. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Pasal 181. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu dan orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, dan ibu bila anak ayah mendapatkan 1/6 bagian. Pasal 182 yang berbunyi, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2 berbanding 1 dengan saudara perempuan. Pasal 183. Pahala ahli waris
dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal 184 yang berbunyi, bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagian yang diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. Pasal 185. Yang pertama, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173. Yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 186. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 187. 1. Bila mana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka orang pewaris semasa hidupnya atau orang para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas A. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan bila perlu dinilai harganya dengan uang. Yang B. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub A, sub B, dan sub C. Yang kedua, sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 188 yang berbunyi, para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan. Yang pasal 189 yang berbunyi, yang pertama, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagai semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, bila ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal 1 tidak dikemukakan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Pasal 190. Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas godong gini dari rumah tangga dan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Pasal 191. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama, Islam, dan kesejahteraan umum. Bab keempat, Aul dan Rad. Pasal 192. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli warisnya zawil firud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Baru sesudah itu warisnya dibagi secara aul menentu angka pembilang. Pasal 193. Apabila pemberian harta warisan di antara para ahli waris zawil firud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang
Sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.